Hai. Saya hanya mau berbicara sedikit. Nah, saya mau kasih tahu bahwa semua yang hidup dan bergerak dan bernafas di atas pulau ini, yaitu pulau West Papua New Guinea. Ya, kenapa saya bilang West Papua New Guinea? Karena itu nama asli, harus lengkap. Tidak bisa Papua atau West Papua, tidak bisa. Harus West Papua New Guinea. Dulu dipanggil New Guinea. Setelah ditambahkan Papua, sudah jadi Papua New Guinea. Kita kan bagian barat dari Papua New Guinea. Jadi kita orang Papua harus memanggil identitas kita atau nama tempat kita itu yang jelas. Jadi kita ini adalah orang West Papua New Guinea. Jadi Papua New Guinea Barat. Jadi saya pemuda asli dari sini, West Papua New Guinea. Semua anak-anak West Papua New Guinea, baik itu anak-anak muda, remaja, bahkan orang tua, punya hak untuk berbicara tentang masa depan nasib hidup mereka di atas tanah mereka. Bukan hanya manusia, tapi yang bergerak dan bernapas di atas pulau ini. Kita punya hak sebagai manusia harus menyelamatkan semua yang hidup dan bernapas dan bergerak di pulau ini. Nah, untuk itu saya, sebelum saya bicara tentang masa depannya pulau ini dan manusianya, saya sedikit kecewa dengan semua tokoh-tokoh politik orang Papua, tokoh-tokoh politik orang Papua, pemimpin Papua. Saya hanya mau kasih tahu saja bahwa perjuangan Papua ini bukan perjuangan perorangan atau kepribadian, di mana aku pertahankan prinsip. Saya sangat ingin sekali untuk kamu menyatukan persepsi, menyatakan sikap untuk buat satu statement. Terus angkat siapa sebagai pemimpin dari pulau ini. Karena kalau kita tidak serius dalam menanggapi perjuangan kita, melihat secara dewasa, bertindak secara dewasa dan melakukan sesuatu yang menyangkut kebersamaan dari kita, maka kita membuka peluang untuk kaum penjajah dan orang lain akan masuk dan menguasai mindset kita dan mereka akan kontrol kita. Untuk itu saya hanya mau usul atau mau mengutarakan pendapat saya kepada pemimpin tokoh politik Papua bahwa saya minta dengan hormat, mari kita bersatu untuk menentukan siapa yang akan menjadi. Sebab dunia ini semua orang dari segala macam bangsa di dunia ini, mereka juga mengalami hal yang sama juga dengan kita orang Papua. Penderitanya sama dan mereka, contoh seperti Afrika. Julius Nyerere itu Presiden Amerika Serikat Afrika, itu dia bilang begini, the unity is the future of Africa. Persatuan adalah masa depan dari orang Afrika. Jadi orang Papua harus bersatu. Bukan masalah kok punya sarjana atau titel atau kok yang dewasa belajar duluan tentang politik atau apa. Ini masalah siapa sebenarnya yang kita percayakan untuk menjadi pimpin. Kita tidak perlu melihat seorang yang sudah pakar politik atau yang sudah dewasa dalam berpolitik atau orang tua. Saya berharap dan kita memakai cara berpikirnya orang Indonesia. Minta maaf, saya sudah mengalami revolusi berpikir dari tahun 1993. Sama sekali tidak memiliki konsep berpikir dari bangsa penjajah atau dari orang lain. Saya sendiri memiliki konsep berpikir saya sendiri dan memandang masa depan dari pandangan yang berbeda. Kalau pemerintah Indonesia bilang masa depan orang Papua itu ada di titel, jabatan, uang, perumahan, jalan dan lain, saya pikir itu bukan masa depan. Karena bagi saya masa depan itu ada di kebebasan atau kemerdekaan. Dari kebebasan lah
orang pribumi akan menentukan arah perjalanan hidupnya sendiri. Mereka akan mentakdir hidup masa depan mereka sendiri. Karena itu saya lihat realita yang terjadi di planet bumi. Contoh yang paling sederhana saja. Papua New Guinea dan West Papua itu kan satu pulau. Tapi kalau kita melihat secara mendetail dekat, di Papua New Guinea ada perusahaan mining gold seperti Tabubil. Di Tabubil itu orang pribumi 99% mereka yang kerja dalam, 1% itu orang asing. Atau minyak minyak petroleum ya, seperti di LNG Bintuni dan Moresby punya di Port Moresby. 99% orang pribumi yang menguasai, 1% orang Belanda. Kenapa sampai sedangkan Papua, saya tidak tahu berapa populasi penduduk Papua yang bisa bekerja di berapa banyaknya jumlah orang Papua yang bekerja di LNG bahkan di Freeport. Saya pikir mungkin 90% orang pendatang, 10%-nya orang Papua. Nah, di situ kita bisa lihat ada keadilan di situ kan tidak? Ada realita yang menunjukkan kepada dunia bahwa orang pribumi yang mempunyai tempat dan menguasai tempat itu sendiri, dan mereka yang mayoritas kerja di situ. Baru orang-orang lain dari wilayah lain di Indonesia ini kan tidak. Nah kenapa? Karena memang Indonesia merdeka kan orang kulit kuning yang merdeka, bukan orang kulit hitam. Kemerdekaan Indonesia kan hanya bagi orang Amber, bukan bagi orang Papua. Terbukti dari realita hidup. Nah, yang menguasai orang Papua kan orang pendatang. Kalau sama-sama memiliki kemerdekaan kan harus 50-50, balance, justice, kan gitu. Ini kan tidak. Nah, itu karena orang Papua tidak merdeka. Nah, jadi kalau bagi saya, kemerdekaan itu adalah hak semua orang. Dan bukan hak, saya tidak ikut orang lain punya pikiran, pandangan saya tentang kemerdekaan. Kemerdekaan adalah masa depan dari orang pribumi. Kemerdekaan adalah harga diri dari orang pribumi. Kemerdekaan adalah authority, kedaulatan orang pribumi. Minta maaf kalau Anda tidak bisa merdeka, Anda punya kedaulatan sebagai orang pribumi. Ada istilahnya Anda punya rumah, Anda bukan tuan rumah, men. Nah, itu namanya kedaulatan. Nah, karena sebagai tuan rumah pasti punya kedaulatan yang siapapun tamu yang masuk keluar rumah Anda yang kontrol gitu. Ini kan tidak. Orang lain dan tuan. Jadi banyak orang punya pandangan tentang kemerdekaan. Ini saya punya pandangan tentang kemerdekaan. Kemerdekaan adalah masa depan orang pribumi. Kemerdekaan adalah nilai harga diri, the value of the human being, the ordinary people. Kemerdekaan adalah nilai harga diri orang pribumi. So, kalau tidak mereka, kalian akan diperlakukan seperti budak. Biar kalian punya tanah, orang buka usaha, daun disuruh kau di atas kop tanah. Suruh kau jadi tukang suruh lah gitu. Nah, itu kan budak. Terus apalagi kedaulatan atau kekuasaan sebagai orang, hak sebagai orang yang punya tempat ini tidak ada sama sekali. Jadi kemerdekaan itu sangat penting bagi semua orang di dunia ini. Siapapun dia berhak untuk hidup. Nah, seperti gitu. Jadi kita tidak bicara tentang masalah Indonesia menguasai orang Papua dan integritas. Indonesia punya apa? Dia punya wilayah, apa namanya istilahnya, apa? Daerah apa? Teritorial. Nah, Indonesia punya. Kamu teritorial, kamu apakah ini bicara tentang human being value, human being, the future of the human being, masa depan orang manusia. Nah, jadi saya tidak bicara tentang kamu punya segala macam tetap bengkel ke apa semua. Ini saya bicara tentang bagaimana orang Papua nomor satu. Kamu harus sadar bahwa kamu juga manusia yang punya hak yang sama, punya kebebasan yang sama. Ingat Abraham Lincoln, the 16th President of the United States of America. Dia bilang Emancipation Proclamation that human beings are born to free. Jadi setiap manusia itu lahir untuk merdeka. Itu dari Abraham Lincoln. Karena orang tahu kalau tidak bisa memiliki itu, maka kita akan menjadi budak dan kemanusiaan kita tidak ada. Dan orang akan memperlakukan kita seperti boneka, memperlakukan kita seperti hewan, memperlakukan kita seperti budak. Nah itu. Jadi saya berharap orang Papua jangan melihat uang,
melihat jabatan atau melihat kehidupan hari ini. Tolong berpikir tentang 50 sampai ribuan tahun ke depan, 50 tahun sampai 50.000 tahun sampai 100 tahun ke depan, 2.000 tahun ke depan, 5.000 tahun ke depan, sampai jutaan tahun ke depan. Itu yang kita pikir, bukan hari ini. Kita bisa berpikir senang, kaum penjajah dia bisa kasih hidup enak, kasih fasilitasi kita orang dengan mobil, dengan rumah, dengan uang, tabungan dan segala macam. Tapi apa untungnya kita memiliki semua itu? Saya ada punya satu istilah yang saya bilang begini, apa untungnya seseorang senyum lebar, wajah ceria, senyum lebar, tapi kaki tangan diikat dan otak dikurung? Apa untungnya menjadi manusia, namun tidak pernah merasakan human being, human expression of life, human being expression of life, kebebasan manusia untuk mengekspresikan diri mereka sebagai manusia. Di Papua orang Papua bisa bikin apa saja, tapi kalau dia sudah keluar dari Papua, naik di kapal laut, naik di pesawat, pasti dia punya perasaan takut ada. Dia lihat orang pendatang, karena mereka mayoritas, dia punya sedikit rasa dia punya diri agak rendah. Dia jalan harus dengar mereka, harus tunduk kepada mereka. Apa untungnya kita jadi manusia baru tunduk kepada orang lain? Kita ini sama semua. Apalagi kita ke daerah lain di West Papua New Guinea, seperti Kalimantan, ke Jawa atau Sumatera, tetap saja kita menganggap kita ini tidak ada apa-apanya gitu. Jangan, saya berharap orang Papua harus ada, kamu juga manusia yang punya hak yang sama, punya nilai harga diri yang sama, punya persamaan derajat yang sama, kan gitu. Jadi bagi saya itu, saya berbicara, banyak orang berbicara tentang masa depan Papua. Tapi kalau kamu orang Papua tidak mengikuti apa yang saya bicara, pandangan saya, ingat sendiri tentang masa depan orang Papua, yaitu masa depan orang Papua hanya ada di merdeka. Titik. Itu saja yang saya punya pendapat saya terhadap masa depan orang Papua. Jadi masa depan kan kita berbicara tentang tanah, masa depan tanah, masa depan adat kita, masa depan ras kulit kita, jangan sampai dia akan hilang di atas tanah kita. Masa depan juga banyak bicara tentang hal masa depan ekonomi, masa depan pendidikan, masa depan politik. Kalau kau hanya kasih ekonomi dan pendidikan, kesehatan, tapi kalau masa depan politik mereka tidak dibicarakan, wow, it's crazy. Saya mohon orang Indonesia harus memiliki pikiran dewasa untuk melihat, memandang orang Papua sebagai manusia yang juga punya hak sama dengan kalian. Kalau jangan memanfaatkan segelintir orang atau menguasai. Oke, tahun 63 Indonesia masuk Papua. Saya tahu, saya mengerti, saya sudah belajar bahwa Indonesia menyekolahkan orang Papua, men-setting orang Papua cara berpikir. Jadi mereka punya pandangan masa depan itu sesuai dengan apa yang Indonesia memandang kepada mereka. Tapi generasi hari ini kan contoh seperti saya tidak memandang masa depan orang Papua menurut pandangan masa depan Indonesia terhadap orang Papua. Bahwa kamu masa depan itu begini-begini. Saya tidak, saya orang pribumi. Memandang masa depan orang pribumi saya itu berbeda. Itu. Karena di mana-mana, contoh saya kasih contoh. Kenapa sampai hari ini aborigin tidak pun menjadi masyarakat kelas 4, dia punya tanah sendiri di Australia. Karena mereka tidak merdeka. Atau Kiwi di Selandia Baru, atau Indian di Amerika. Ini karena tidak merdeka. Jadi Anda bisa sekolahkan banyak saya bukan ini, tapi ya saya lihat realita yang sedang terjadi bahwa orang Indonesia menguasai mindsetnya orang Papua, saya tahu itu. Jadi apa yang orang Indonesia bicara, ibarat seperti kita dalam berdiri di goa, kita berteriak, suara kita dia akan pantulan ke sana. Jadi apa yang orang bicara, Jakarta bicara, orang Papua juga bicara sesuai dengan Jakarta. Kalau hari ini kan generasi Papua satu-satu yang tidak bisa, dia tidak akan pantul kembali karena dia juga punya suara tersendiri. Nah, dia tidak bisa menjadi bayangan, jadi shadow untuk orang lain. Dia jadi dirinya dia sendiri. Only that fish can go with the flow. Hanya ikan yang mati saja yang mengalir di kota arus. Bob Marley punya lagu, dia bilang
Don't let them fool you or even try to school you. We got a mind of our own. Jangan biarkan orang membohongi kamu atau sekolahkan kamu, karena kita memiliki otak sendiri, kita memiliki otak kita sendiri. Jadi itu yang saya lihat terjadi di Papua. Dari tahun 63 sampai hari ini saya sekolahkan mindsetnya orang Papua. Dan orang Papua menjadi orang Indonesia. Tapi hari ini kan ada generasi Papua yang dia sudah menemukan dia diri. Minta maaf, men. Menata jiwa dan lain-lain. Semua orang Indonesia harus tahu bahwa ada anak-anak Papua yang sudah memiliki revolusi otak. Cara berpikir mereka sudah tidak sama seperti cara berpikirnya orang Papua lain. Dan itu generasi baru. Bukan generasi baru yang kamu memandang terhadap orang Papua. Bahwa mereka pakai sepatu dari sandal jepit sampai kaki kosong sampai sepatu, sandal jepit sampai sepatu, jaga celana pendek sampai celana panjang sampai ini segala macam. Itu perubahan menurut pandangan Anda. Kalau saya tidak. Biar kalau pandangan saya berbeda. Kalau saya jalan kaki kosong pakai cawat atau celana pendek, yang penting saya memiliki kebebasan, men. Itu yang orang cari. Saya tidak perlu mau pakai celana panjang, gaya sampai paruh sampai menyala-nyala, tidak minta maaf. Itu bukan masa depan kita. Masa depan kita adalah kebebasan. Sebab dari kebebasan lah Anda menentukan arah hidup Anda. So I don't want anyone to come and holding. I don't let anyone to come and hold my hand and bring me to the way that I don't know exactly where I am going. I have to know where I need to go. Saya tidak mau orang datang pengisap tangan bahwa saya ke jalan di mana saya tidak tahu kemana saya pergi. Saya harus tahu kemana saya pergi. Jadi cukup kalian membawa kami ke jalan kalian. Hari ini tidak. Jadi tolong, untuk saya hanya mau kasih tahu sebagai anak Papua, putra asli Papua, mama bapak orang West Papua New Guinea, tidak peranakan. Asli orang kulit hitam dari Nile, pulau ini. Dari pulau ini. Jadi saya mau kasih tahu bahwa pendapat saya tentang masa depan adalah bagi orang pribumi di sini dan saya punya orang tua dan teman-teman orang West Papua ini adalah merdeka. Itu saja. Orang Indonesia hari ini kan merdeka, dia bisa menguasai dunia, dia ada keliling kerja di mana-mana dan dia bikin apa saja di Indonesia kan karena dia merdeka. Cuma kalau dulu masih dijajah oleh Belanda. Ya kan begitu. Jadi hanya merdeka saja ada masa depan. Merdeka adalah akhir dari penderitaan. Merdeka adalah akhir dari penindasan. Merdeka adalah akhir dari rasis. Merdeka adalah akhir dari penyakit. Merdeka adalah akhir dari kebodohan. Merdeka adalah akhir dari ratapan tangisan dan tangisan. Merdeka adalah akhir dari keluhan. Merdeka adalah akhir dari pengangguran. Merdeka adalah kehidupan. Tidak merdeka, Anda mati untuk seumur hidup. Tidak ada masa depan, gelap gulita menanti di depan. Hanya merdeka saja. Ada kehidupan, ada matahari baru, ada sukacita, ada kebahagiaan. Bagi kalian yang selalu membuka diri telinga Anda ini untuk mendengar orang lain pendapat dan pandangan terhadap masa depan itu, tolong dengar ini baik-baik. Kalau ada orang yang bilang, kamu merdeka nanti makan apa? Yo, hari ini orang Jawa, orang Amir dapat makan mereka tapi dapat makan dari Papua Putana, orang West Papua New Guinea Putana, ya toh? Orang West Papua New Guinea Putana yang kasih makan orang ini, orang Amir dorang. Jadi kalau orang bilang kamu merdeka nanti makan apa? Kok tertawa dia selesai baru aku bilang begini, hari ini yang datang cari makan di Putana ini siapa? Orang Amerika hari ini dia senang-senang karena ada Freeport, dia ambil emas sebagian besar. Jadi kalau orang bilang merdeka nanti makan apa? Terus kalau ada orang yang bilang, saya pernah diskusi dengan anak mereka, terus dia bilang kakak nanti merdeka baru dapat
pabrik sepatu, pabrik pakaian bagaimana? Saya bilang merdeka baru ada perusahaan yang masuk, perusahaan tekstil masuk. Kau tinggal desainer, kau baju model apa, sepatu model apa, celana panjang model apa, nanti perusahaan dia akan kerjakan itu sesuai dengan kau punya desainer. Jadi merdeka tidak ada alasan gitu. Tidak ada alasan bilang kau merdeka nanti kau makan apa, nanti kau pakai, nanti kau berpakaian. Bagaimana saya juga dengar orang pendatang selalu bilang begini, orang pendatang datang baru bisa ajar orang Papua bawa mobil, orang Papua bisa tahu mobil. Tapi orang pendatang bukan dia yang menciptakan mobil, men. Ingat, orang Indonesia belum ada punya karya cipta yang jadi berpengaruh dan digunakan oleh seluruh bangsa di dunia. Hanya Jepang yang saya akui, men. Toyota dipakai oleh Amerika, Indonesia. Jadi jangan terlalu sok tahu bahwa kau lebih tahu dari orang Papua. Minta maaf, orang Papua juga hari ini belajar dunia, men. Dia tahu bahasa Inggris, dia belajar tentang banyak hal dari dunia, bukan dia hanya belajar Sabah sampai Merauke, men. Nah, jadi tidak ada alasan. Indonesia merdeka sampai hari ini, sampai hari ini detik ini tanggal 21 April 2021 masih ada orang miskin di bawah kolong jembatan di Jakarta. Masih ada pengemis di Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia Barat. Itu kan menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu, perekonomian Indonesia belum mampu untuk dia melihat dia punya masyarakat di sini. Saya punya satu pepatah, saya tulis di saya punya quote, saya bilang begini, in every nation, don't look upon to the leaders only, but look upon to the life of the society. Because by the life of society, you will know exactly what the country looks like. Jadi dalam satu negara atau satu bangsa, jangan Anda melihat pada pimpinannya saja, tapi lihatlah masyarakatnya, karena dari masyarakatnya lah Anda akan tahu seperti apa negara itu atau bangsa itu. Jadi kalau Presiden Indonesia bilang orang Papua kan merdeka nanti makan apa, nanti, tapi kok masyarakatnya masih menderita, masih susah, nah gitu. Jadi jangan terlalu menghakimi banyak. Saya membantu kamu orang Indonesia, jangan terlalu banyak menyimpang berbicara tentang hal yang negatif gitu. Nanti orang akan memandang kamu memiliki mental health atau mental slavery karena suka menghakimi orang lain. Anda harus tahu bahwa setiap negara, setiap bangsa itu ada punya kekurangan, kelebihan. Jadi tidak perlu Anda melihat dia punya kekurangan-kekurangan. Kalau sebenarnya berbicara banyak tentang kekurangan-kekurangan dia, maka orang akan melihat bahwa Anda bukan dewasa. Ya, jadi begitu. Jadi saya sendiri secara pribadi, saya tidak mengajak orang Papua untuk merdeka. Tapi saya hanya mau kasih tahu, kamu orang West Papua Nugini, atau yang sekarang dibilang Papua dan Papua Barat, harus tahu bahwa sekalipun kau bicara ekonomi setinggi awan, Anda tidak akan punya masa depan. Ingat, masa depan tidak ada di jabatan dan uang dan kedudukan dan perumahan, rumah mewah dan mobil mewah. Kemerdekaan masa depan hanya ada di kemerdekaan. Itu saja yang saya mau kasih tahu, karena saya melihat di seluruh negara, seluruh orang kulit hitam di dunia mereka merdeka baru mereka bisa aman. Di Afrika ada 54 negara, 55 negara. Karena mereka berjuang untuk mereka mungkin kalau Papua merdeka ya Papua wilayah masing-masing merdeka juga supaya masing-masing lihat dia punya wilayah seperti aman, tidak bisa dari tempat lain. Jadi begitu orang Indonesia dan orang Papua kan jelas kita berbeda ya. Kalian punya mama orang kulit kuning sama matang, saya punya mama orang kulit hitam, dan Anda tidak bisa paksakan saya untuk jadi anak dari mama kulit kuning, tidak bisa, tidak akan bisa. Itu saya berdosa. Jangan mengajak saya untuk buat salah gitu. Karena saya punya mama orang kulit hitam. Jadi kalian punya mama Ibu Pertiwi, ya terserah Ibu Pertiwi. Saya mama bukan Ibu Pertiwi, saya mama Los. Saya mama pun nama itu Los. Rambut keriting, kulit hitam. Jadi minta maaf untuk itu. Oke, saya pikir begitu pendapat saya tentang
masa depan dari orang pribumi di atas tanah mereka sendiri, yaitu tanah West Papua New Guinea. Baik. Mengapa orang Papua harus merdeka? Orang Papua harus merdeka karena masa depan itu ada di merdeka itu sendiri. Mereka yang saya maksud adalah mereka secara politik. Mereka yang saya maksud adalah terlepas dari penjajahan. Oh iya, jelas. Tahu populasi terbanyak di Papua, di West Papua New Guinea, populasi penduduk dari mana? Orang Papua, orang pribumi atau orang pendatang? Populasi penduduk terbanyak di pulau ini, orang pendatang atau orang pribumi? Orang pribumi. Oh, orang pendatang lebih banyak dari orang pribumi. Nah, itu kan penjajahan. Penjajahan kan dia berusaha untuk menguasai orang-orang pribumi. Itu kan salah satu trik atau cara dari kaum penjajah untuk menguasai satu wilayah. Dia harus menguasai. Itu penjajah. Kalau dia bukan penjajah, dia mendidik, membina, mengajar, dan menjadikan orang pribumi jadi tuan di atas tanah sendiri, bukan dikontrol lagi. Terus bukan teman-teman atau saudara lain dari daerah lain datang untuk menguasai orang pribumi, tidak. Bersatu dalam mengambil sikap dalam menentukan satu statement. Statement seperti apa? Kita maunya apa? Mau bicara tentang apa? Ekonomi atau kemerdekaan? Semua harus satu suara. Karena hari ini kan Indonesia diperkuat oleh pemimpin Papua yang sudah memang disekolahkan oleh Indonesia, disetting oleh Indonesia. Jadi, tapi kalau dia berharapan di kita yang ini, itu sudah berlainan konsep, berlainan statement, berlainan argumen. Karena cara berpikir kita berbeda, memandang masa depannya kita berbeda. Kita berisi loh, bukan kosong. Gitu. Seperti Anda ketahui bahwa sekarang ini organisasi Papua atau perjuangan elemen-elemen yang bersatu untuk berjuang untuk kebebasan Papua sudah banyak. Ada ULWP, ada TPNOPM, ada WPNCL, ada WPNA, ada NRPB, dan ada organisasi induk OPM. Terus berapa pemimpin? Terus di mana Beni Wenda di luar dengan PNWP, Indonesia Lawyer Papua Lawyer ada. Jadi bersatu di sini Anda maksud itu bersatu bagaimana dalam organisasi ini? Saya pikir orang Papua harus mengadakan pertemuan dan menyatukan persepsi. Menyatukan persepsi untuk menentukan, membuat satu statement. Karena sebab kalau masing-masing berjalan dia punya statement, tidak bisa sayang. Pohon tidak bisa berdiri begini. Pohon dia berdiri banyak akar itu, tapi mereka menyatu dalam satu pohon. Baru pohon tidak bisa. Tapi kalau akar dia berdiri masing-masing, maka tidak ada pohon. Seperti Anda ketahui bahwa sekarang ini lagi gencar-gencar orang Papua teriak merdeka. Tapi kenyataannya sekarang Indonesia selalu membela diri dengan kedaulatannya.
mengapa kita orang Papua hari ini organisasi semua elemen kita tidak paksakan tidak bisa patahkan kedaulatan Indonesia atas Papua. Apa yang menyebabkan ini selalu bertahan dan kuat di atas berdaulat atas tanah Papua? Minta maaf, saya tidak bisa ini, tapi saya harus kasih tahu kelemahan orang Papua. Orang Papua tidak punya prinsip. Tidak punya prinsip. Kalau mereka berarti kan jangan pernah menerima tawaran dari Jakarta. Jangan pernah mendengar Jakarta. Ini persoalan. Orang Papua bicara merdeka, tapi orang Papua juga masih minta makan ke Jakarta. Ini persoalan. Nah, itu memperkuat Indonesia untuk dia hanya bicara Indonesia tahu, saya terlalu yakin sekali Indonesia sudah paham bahwa kamu pasti merdeka, tapi kamu sendiri tidak menerima, kamu sendiri tidak punya statement, kamu sendiri tidak punya prinsip. Karena prinsip-prinsip orang yang mau merdeka kan pasti dia memisahkan diri secara individual, secara sosial hidup. Kita tidak bisa beraktivitas dengan orang pendatang. Kita agak sedikit communication atau relationship dengan orang pendatang ini kan dia hanya bicara dia tadi berapa kedaulatan itu dia hanya bicara secara hukum, tapi yang sesungguhnya menjadi hal dasar yang dilihat di realita itu adalah komunitas kita, persahabatan kita, aktivitas kita hari-hari kan masih kuat dengan orang masyarakat Indonesia. Bagaimana kita merdeka? Sebab ciri-ciri orang yang merdeka kan dia sudah tahu bahwa dia beda. Dia tidak bisa dengar lagu Indonesia, tidak bisa nonton acara-acara Indonesia macam Timur-Timur. Orang Timur-Timur kan membuat perbedaan. Bahwa dia tidak hanya bicara, tapi dalam kehidupan sosial masyarakat dia tahu bahwa kok Anda penjajah. Orang Papua kan tidak. Dia bicara mereka, tapi nanti dalam hidup sehari-hari dia bergandengan tangan, hidup bersama. Nah, itu persoalan. Harus kita tunjukkan kepada dia supaya Indonesia bisa lepas orang Papua, tapi dia lihat kita sendiri yang tidak punya. Saya minta maaf, saya punya pengalaman sedikit waktu tahun lalu. Saya naik kapal laut, baru ada om satu dia jual obat untuk perawatan wajah untuk cantik, pemutih. Pemutih, Anda pakai pemutih supaya kulit jadi begini, pemutih supaya Anda cantik, Anda mau ke pemutih supaya cantik. Terus saya langsung kasih stop dia. Stop dulu. Dia orang Padang. Menurut Anda cantik itu menurut kau punya pandangan cantik dilihat dari apa? Fisik atau kepribadian dia atau apa yang Anda lihat? Tapi memang orang India baca saya punya pikiran luar biasa. Dia bilang, menurut saya itu cantik itu komunitasnya kuat, dia punya prinsip, itu cantik. Bukan kayak kamu orang Papua berbicara merdeka tapi masih minta makan ke Jakarta, masih kompromi, masih hidup dengan itu. Saya sampai heran dia bisa masuk ke bagian itu. Kamu komunitas tidak kuat, kamu bicara merdeka tapi kamu masih buka diri dengan orang lain yang kamu tadi mau bermerdeka pisah dari dia, kamu masih buka diri dan dia. Bahwa kalau orang mau bicara merdeka harus komitmen, harus punya prinsip bahwa merdeka itu loh begini, Anda saya, ini kan tidak. Nah, itu. Jadi yang memperlambat orang Papua merdeka itu bukan Indonesia, orang Papua itu sendiri. Ya, makanya saya selalu bilang cara berpikirnya orang Papua membuat mereka pantas untuk dijajah, dikuasai dan dipermainkan oleh kaum penjajah. Ingat baik-baik, cara berpikirnya orang Papua membuat orang Papua itu sendiri pantas dijajah, dikuasai dan dipermainkan oleh kaum penjajah. Jadi orang Papua perlu merubah mindset, merubah cara berpikir. Jangan dia sia-sia terus orang bicara apa ya kau bilang tidak. Gitu. Kemarin bilang if you say you are the big tree, I'm the small axe, I cut you down. Aku bilang kau pohonnya besar biar sudah saya kapak yang kecil saya teman kau. Bob Marley juga dia bilang begini, don't let them change you or even try to rearrange you. You got a life to live. Jangan biarkan orang merubah kamu atau men-setting hidup kamu, karena kita juga ada punya pola hidup sendiri. Nah, itu. Jadi jangan terlalu ikuti orang lain, orang Papua. Kamu kembali, kamu manusia, kamu punya tradisi hidup ada, pola hidup ada. Tidak perlu menjadi orang lain. Be yourself. Absolutely
bagi saya apa yang menyangkut kemerdekaan saya sangat setuju. Dan saya sangat setuju. Itu yang tadi saya bilang orang Papua bersatu untuk membuat statement untuk mengaku kongres itu atau apa saja. Orang Papua harus bersatu. Pemimpin-pemimpin Papua seperti Fokorus, terus Beni Wenda, terus Paiki, siapa lagi yang sebut-sebut diri jadi presiden tuh. Itu orang harus bersatu, harus ada satu orang yang bangkit membuat undangan, apa pertemuan kamu di negara mana atau wilayah mana, untuk bahas untuk kamu sendiri rapat dan menentukan siapa yang jadi pemimpin untuk sementara. Sebab kalau masing-masing gitu tuh dunia bingung dan Indonesia juga bingung. Nah, kalau saya setuju karena deklarasinya di dalam negeri. Cuma persoalannya pemimpin harus terbuka untuk semua. Dia harus mengundang itu pemimpin lain supaya itu saja saya bilang harus dari bersatu untuk satukan statement. Dan kalau orang tidak satukan statement, bagaimana? Kau terus bicara pengakuan tersendiri tanpa ada statement dari semua pemimpin untuk tanda tangan untuk mengakui satu orang jadi pemimpin di Papua. Mungkin belum ada. Jadi orang sebenarnya mereka sudah lama. Indonesia pasti kasih. Tapi dilihat kita orang ini kan aduh macam itu politik ini permainan. Siapa mau kalah, siapa mau menang, siapa mau besar, siapa yang kecil. Sebenarnya ini bisa lepas. Ini saya juga pernah dijajah, dia tahu itu. Seperti gitu. Jadi satu. Cuma itu kelemahannya itu yang tadi saya bilang tuh bersatu untuk buat statement. Kalau pandangan saya tentang anak-anak Papua hari ini dan pandangan anak-anak Papua 20 tahun dan 30 tahun yang datang, saya punya istilah, saya ada punya quotes, kata bijak atau kata, saya bilang kalau generasi hari ini memiliki cara berpikir yang sama dengan generasi kemarin, maka jangan pernah bermimpi ada perubahan di hari esok. Nah, kalau kita bicara dengan generasi 50-20 tahun ke depan, itu tergantung dari generasi hari ini. Kalau mereka sudah narkoba, mereka sudah tidak menghargai hidup, punya diri sendiri, mereka sudah hidup sembrono, tidak disiplin. Jangan. Jadi kalau jadi untuk saya menentukan seperti apa generasi di 30 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, itu dari generasi hari ini. Generasi hari ini yang menentukan untuk generasi yang akan datang. Jadi kalau saya sendiri memandang generasi hari ini di Papua sini, sulit untuk, karena saya bukan mahasiswa baru bisa berada di kampus dan bisa membaca setiap mahasiswa yang ada di kampus punya karakter berpikir. Tapi saya lihat di dunia kehidupan sosial, tingkatan pengetahuan generasi muda Papua hari ini dia masih tetap memiliki pola pikir dari generasi kemarin. Jadi kalau kita bicara dari 20-30 tahun generasi yang akan datang, itu tergantung dari generasi hari ini. Saya tinggal di Jakarta 20 tahun. Saya tidak merasa damai bersama orang ini. Saya menciptakan tidak ada rasa nyaman, zona nyaman untuk saya, dan tidak ada rasanya
kenyamanan saya. Mungkin orang Papua lain dibilang monyet atau kamu hitam banget sih kayak gini gitu. Saya tidak terima dan saya tidak bisa lupa saya manusia. Munir bilang orang Indonesia itu ingatannya pendek, kalau saya ingatannya panjang. Jadi apa yang Anda katakan hari ini kalau orang Papua dibilang gorila, orang Papua dibilang monyet, dan itu orang Papua lain hanya dalam jangka waktu 2 minggu, 3 minggu dia lupa. Kalau saya orang yang ingatan paling kuat. Dan saya tetap menganggap kau sebagai orang yang berbeda dengan saya. Jadi tetap saya tidak merasa nyaman. Saya tidak akan pernah merasa nyaman ketika Indonesia masih ada di tanah Papua. Anda berbeda dengan saya. Yang membuat perbedaan itu adalah Anda. Apa untuk Jadi pesan saya untuk kalian semua orang Papua, baik itu anak SD, anak TK, kamu anak-anak TK juga punya masa depan. Kamu juga harus anak SD, SMP, SMA, anak-anak mahasiswa, pemuda pelajar. Pesan saya untuk kalian bahwa kalian harus berhati-hati dalam menjalani hidup kalian dan harus berpikir sebelum mengambil keputusan. Terus sebelum berbicara kontrol, berpikir dulu apakah ini nanti jangan terlalu banyak menghakimi. Karena khusus untuk kamu anak muda Papua, kamu harus tahu bahwa you are the backbone of this nation. Kalian adalah tulang punggung dari bangsa ini. You must realize that you are so value, you are so precious. Kalian harus sadar bahwa kamu sangat bernilai, Sebab banyak generasi muda Papua tidak menghargai diri mereka. Jadi itu pesan saya, kamu tolong hargai diri kalian. Yang bisa menyelamatkan kalian adalah kalian sendiri. Terus bagi bapak-bapak, jangan terlalu memasukkan perusahaan-perusahaan ke daerah kamu, karena itu merusak hutan. Karena di Eropa dan Amerika, orang yang punya hutan itu adalah orang yang terkaya. Orang yang paling terkaya. Kalau di Indonesia orang yang punya gedung berlantai-lantai itu orang yang kaya. Kan di Amerika orang yang punya hutan itu orang terkaya, karena gedung bisa dapat di mana, hutan bisa ketemu di mana-mana. Jadi itu pesan saya untuk orang Papua yang ada di kampung-kampung, pertahankan hutanmu. Anak Papua yang ada di kota jangan ikut rame, tapi jadilah diri sini, kontrollah diri Anda, dan jangan jadi ikan yang mati yang mengalir ikut arus. Gitu.